Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali di dalam acara gelaran kita live streaming Panrita Islami pada kesempatan hari Jumat tanggal 15 Mei 2020. Senantiasa kita mensyukuri segala apa yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kesempatan. Semoga kesempatan ini kita gunakan sebaik mungkin untuk saling berbagi, saling bersilaturahmi, bersilaturahim. Salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Jamaah ya jamaah, pertemuan kita di hari Jumat ini di edisi yang tentu saja akan saya bacakan narasi-narasi. Kemarin kita menghadirkan Panrita, orang-orang yang dapat menginspirasi kehidupan kita, orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai inspirator dalam melakoni kehidupan yang syarat dengan berbagai tantangan. Pada kesempatan hari ini, di hari Jumat ini, di Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba, saya berada di sebuah mimbar yang sering digunakan oleh para khotib untuk menyampaikan khutbahnya. Sebuah kesyukuran, sebuah kebanggaan karena di hari ke-21 Ramadan ini kita masih dipertemukan bersua untuk berbagi cerita. Hujan boleh saja mengguyur bumi Panrita Lopi, kota Bulukumba, namun untuk saling bersilaturahmi, bersilaturahim, saling berkabar dan saling berbagi, apakah itu sedekah ilmu ataupun sedekah-sedekah lainnya. Acara ini Panrita Islami didukung endorse kita, ada bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Bakso yang dagingnya ori daging sapi, tidak ada campuran daging ayam atau daging lain. Nah, no baca-baca, seperti yang selalu disampaikan oleh ownernya, Saudara Sakti Nur. Beliaulah yang beracik meramu segala yang berkaitan dengan bakso Labda. Bagi yang ingin menikmati bakso Labda untuk berbuka puasa dengan keluarga, tapi dengan catatan tetap harus jaga jarak. Nah, silakan ke cabang bakso Labda, yakni di Jalan Es Parman, tepatnya di samping jembatan. Harga per mangkuk yakni Rp17.000. Bagi yang mau memesan, harganya Rp60.000 per kilo. Itu sudah termasuk ada mie kuahnya, ada mie bumbu-bumbu lainnya. Yang paling penting untuk kelengkapan daripada bakso Labda yakni sambelnya yang pedis. Jangan kita terima kalau memesan ke bakso Labda kalau tidak ada sambelnya. Karena ini ciri khas daripada bakso Labda. Yang ingin memesan di rumah saja, ada kurir yang mengantar. Silakan di 085 399 856 838. Saya ingatkan lagi, 085 399 856 838. Untuk WA 081 526 245. Saya ulangi, 081 526 124541 atas nama Sakti Nur, FB-nya. Mohon maaf jamaah kalau terdengar raungan suara motor begitu riuh. Ya, sehubungan di samping kiri atau seputar Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba ini adalah jalan di mana digunakan juga oleh para jamaah atau pengendara lain. Nah, bagi jamaah kita pun juga memiliki endorse, yakni Keren Baine atau Dapur Keren Baine. Dapur Keren Baine ini menyediakan, untuk saat ini menyediakan kue tradisional Baruasa Belanda. Baruasa Belanda bahannya tanpa pengawet, tanpa pewarna dan tanpa pemanis buatan. Kemudian selain daripada itu ada juga endorse kita, yakni Kedaina Pabaluna. Kedaina Pabaluna menjual aneka minuman, menjual aneka minuman dan juga aneka kue. Iya,
kebetulan ownernya sudah hadir. Ya, titip situ saja dulu. Baik, terima kasih. Ada Dudi ya di kosong. Tunggu dulu, Di, ya. Bagi yang ingin memesan, ada es buah, ada salad buah, kemudian ada roti pisang stick. Silakan hubungi 085 255 223 050 atas nama Dudi. Nah, silakan. Jadi saya ulangi lagi, endorse yang ketiga kita adalah Kedai Napa Baluna. Pengantaran saat sekarang ini bagus sekali untuk berbuka puasa. Ada salad buah, ada es buah, ada pisang nugget, ada pisang stick. Yang jelas untuk lebih lengkapnya hubungi 085 255 223 050 atas nama Dudi ya, atas nama Kak Dudi. Anda bisa telepon, Anda bisa hubungi sekarang juga untuk pengantarannya. Baik. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, memberikan ruang gerak bagi kami, mendukung kami, memberikan motivasi agar senantiasa berjalan program gelaran kita Panrita Islami. Terima kasih untuk Pak Ripjati yang selalu menonton acara ini. Baik, jamaah ya jamaah, saat sekarang pukul 17:07, saya akan bacakan narasi-narasi dari karya Mahrus Andis dan karya saya sendiri yang terangkum dalam Apa Yang Anda Pikirkan. Ini ada buku Apa Yang Anda Pikirkan, Percik Renungan Wak Sule dan Belo-Belo Nabian. Ada beberapa narasi atau tulisan ini akan saya bacakan. Ya, selain daripada itu, saya juga berharap kepada jamaah yang ingin berpartisipasi, silakan. Yang ingin berpartisipasi boleh untuk bergabung di Panrita Islami dengan mengirimkan karya-karyanya ya. Silakan untuk mengirimkan karya-karyanya, apakah itu puisi, prosa, esai, artikel, narasi, dan lain-lain sebagainya. Baik jamaah ya jamaah, saya akan membacakan awal sebuah tulisan saya yang berjudul Menyembah Dulu Baru Berdoa. Lazim diartikan keistimewaan Ramadan ialah bulan penuh rahmat. Lalu di manakah kita pada saat Ramadan hadir? Di mana? Barang siapa yang bergembira ria dalam bulan Ramadan dengan melakukan ibadah, tadarusan Al-Quran, sedekah, berinfak, memperbanyak doa, memelihara seluruh indranya, maka Allah menganjarnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah tidak pernah berbohong. Baginya, setiap firman-Nya merupakan keagungannya. Alai makesinge, abiangi majae. Ambillah yang baik, buanglah yang jelek. Namun, pada prakteknya, menjadikan kalimat tersebut sebagai pijakan ataupun benteng untuk melakukan perbuatan tercela. Betapa banyaknya magfirah di bulan Ramadan bila mana kita membaca Al-Quran. Bandingkanlah saat hari-hari biasa di luar Ramadan ketika membaca kalam ilahi. Satu huruf saja, nilai pahalanya sama dengan 10. Kita mementingkan keduniawian, tenggelam dalam hiruk pikuk untuk disanjung oleh orang-orang yang belum tentu sanjungannya adalah ikhlas. Masihkah kita ingin bergembira dengan menancapkan luka-luka pada sekujur diri kita? Atau bergembira karena kita bersamanya? Ya, jamaah ya jamaah, sebuah pertanyaan bagi kita. Kita bergembira tapi sesungguhnya kita melukai diri kita. Luka
yang tidak akan sembuh bila mana kita tidak bertaubat, tidak memohon ampun kepada Allah. Bergembira, tapi selalu memuji kebesaran Allah, melaksanakan segala perintahnya, melaksanakan syariat-syariat, yang tentu saja pula menjadi panutan bagi kita adalah Nabiullah Muhammad SAW. Menyembah dulu, baru berdoa. Apa artinya sebuah doa jika kita tidak pernah menyembah kepada Allah? Ya jamaah, satu karya telah saya bacakan dari kumpulan Apa Yang Anda Pikirkan, penulis Mahrus Andis dan Sabri M. Nur, Percik Renungan Wasule dan Belo Belona Abian. Semoga narasi-narasi yang saya bacakan pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2020 setidaknya ada yang tersimpan dalam ingatan kita untuk sebuah bekal, untuk menjadi landasan, menjadi sesuatu yang berguna dalam berkehidupan kita. Terima kasih Anda yang masih saja bertahan untuk mengikuti Pandita Islami. Selamat bergabung juga bagi Anda yang baru saja bergabung di live streaming kita di akun Sabri Abian. Inilah gelaran Pandita Islami. Tak terasa ya, di 21 puasa ini, akhirnya detik demi detik berlalu. Insya Allah buka puasa nanti pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang 12 menit dari pukul 17. Kebersamaan kita ini akan terus dengan narasi-narasi dan penyampaian-penyampaian untuk Anda yang ingin menikmati buka puasa. Apakah Anda sudah membuat atau memiliki, sudah tersaji di meja makan es buah, salad buah, kemudian es jus, pisang nugget, pisang stick. Nah, bagi Anda yang belum memiliki itu dan ingin menikmatinya, silahkan kedai Napa Baluna menyediakan untuk Anda. Silahkan memesan di 085255223050. Saya ingatkan kembali bagi Anda yang ingin menikmati salad buah, es jus, aneka minuman segar dan juga kue seperti pisang nugget maupun pisang stick racikan dari kedai Napa Baluna. Silakan di 085 255 223 050. Saya ulangi, 085 255 223 050. Hubungi Kak Dudi. Baik, bagi Anda yang ingin mendapatkan kue lebaran, ada kue tradisional. Kue tradisional ini bahan-bahannya betul-betul tanpa pengawet, tanpa pewarna maupun tanpa pemanis buatan. Ori ya ori. Ini enak sekali. Namanya Baruasa Balanda. Makanya saya rekomendasikan kepada jamaah karena ini kue adalah kue kerajaan saya, kue kebanggaan saya, kue yang selalu dibuatkan oleh ibunda saya, mama saya. Kalau di setiap bulan Ramadan disiapkan satu toples besar. Nah, saking sukanya makanya silakan hubungi saya ya. Kalau susah untuk menghubungi yang lain, silakan hubungi Sabri Abian di 085 242 416 376 atau buka akun Sabri Abian, ada tertera, ada promonya di situ. Nah, ini dia kue Baruasa Balanda dengan harga Rp60.000. Ukurannya seperti ini. Ya. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Haji Mahrus Andis MSc yang telah memesan dan telah saya antarkan tadi kue Baruasa Balanda. Begitu juga ada seorang dan begitu juga ibu-ibu yang lain yang sudah memesan. Insya Allah setiap yang memesan kita akan buatkan biar segar ya. Jadi biar segar. Hari ini memesan, besok akan dibuatkan dan insya Allah selesai akan diantarkan. Kemudian jangan lupa bakso Labda. Bakso yang selalu menggugah selera kita karena dagingnya daging sapi asli. Terus bakso ini
ciri khasnya ada di sambalnya juga. Sambalnya pedis sekali, saking pedisnya imun tubuh kita akan terjaga. Keringat kita akan meleler. Oh, meleler. Iya. Untuk pemesanan silakan di 085 399 856 838. WA 081 526 124 541 dan FB atas nama Sakti Nur. Silakan hubungi beliau ya. Silakan ditelepon sekarang juga. Nah, bagi yang ingin berinfak untuk acara Pandita Islami di 0766826184, konfirmasi 085 242 416 376 atas nama Sabri Abian. Berikut ini saya akan bacakan karya dari Mahrus Andis. Ada beberapa karyanya di sini sudah saya tandai. Nah, saya mau dengan wahai pemimpin, hindarilah pengikut yang bermuka dua. Setiap pemimpin pasti memiliki banyak pengikut dan di antara pengikut itu ada yang baik dan ada pula yang tidak baik. Pengikut yang baik adalah mereka yang ikhlas melayani, melindungi dan mengingatkan pemimpinnya agar tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Sebaliknya, pengikut yang tidak baik adalah mereka yang kelihatan loyal, lincah, dan terampil melayani. Namun, tidak ikhlas dan pandai bermuka dua. Karakter pengikut seperti ini patut diwaspadai, bahkan wajib dihindari. Karena ini dapat merusak citra kepemimpinan, serta tidak jarang menimbulkan permasalahan sosial atas nama kebijakan pimpinan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seburuk-buruknya manusia ialah orang yang bermuka dua, yaitu orang yang mendatangi sebagian dari mereka dengan satu muka dan sebagian lagi dihadapi dengan muka yang lain. Ini merupakan hadis riwayat Arba'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu. Di dalam pandangan Islam, orang yang bermuka dua adalah manusia yang paling jahat. Di hadapan pemimpin, mereka selalu tampil dengan penuh kepura-puraan untuk memberikan kesan kesetiaan. Namun, sesungguhnya mereka mengancam keselamatan pimpinan lantaran kelihayannya memainkan peranannya sebagai pengikut yang baik. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar para pemimpin memilih pengikut yang benar-benar dapat dipercaya, memikul amanah dan sanggup menyelamatkan dirinya dari segala bentuk pelanggaran hukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan teman pengikut setia, yaitu orang-orang yang di luar kalangan kalian, yakni munafik bermuka dua. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 118. Nah, jamaah ya jamaah, suksesi Pilkada Bulukumba semakin bergulir, semakin mendekati. Gulirannya terasa sekali sehingga mau tidak mau seluruh perangkat-perangkat dalam suksesi ini ikut pun juga bergerak sistematis. Namun jangan sampai nilai-nilai demokrasi yang kita inginkan pada akhirnya hanya mencederai nilai-nilai siapakah tahu kita atau nilai-nilai kebudayaan kita, nilai-nilai kearifan lokal kita, nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang salim. Bermuka dua. Yang tentu saja munafik bermuka dua merupakan orang-orang yang tak boleh menjadi teman dalam kehidupan kita. Sebuah tulisan dari Mahrus Andis atau lengkapnya Bapak Dr. Andes Haji Andi Mahrus Andis. Selamat sore, berkumpul dengan keluarga menantikan
waktu buka puasa. Terasa menyenangkan sekali. Dengan kehadiran saya bacakan narasi atau tulisan, "Wahai pemimpin, hindarilah pengikut yang bermuka dua." Ini untuk mempertegas kembali kepada calon-calon pemimpin di bumi Pandita Lopi. Calon-calon yang akan menahkodai Bulukumba. Agar pandai-pandai melihat siapa-siapa yang pantas, siapa-siapa yang harus dijadikan tim atau orang-orang yang berada di sekeliling Anda. Jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang besar, pada akhirnya kita pun terjerembab dalam sebuah permasalahan yang luar biasa dalam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pandita Islami. Terima kasih juga karena Anda membagikan siaran ini, live streaming Pandita Islami. Terima kasih pula karena Anda ingin memberikan like, comment, share, dan juga subscribe pada channel Pandita Islami. Jamaah ya jamaah, masih karya dari Mahrus Andis yang saya ambil dari kumpulan tulisan ini, Apa Yang Anda Pikirkan, Mahrus Andis dan Sabri M. Nur, Percik Renungan Wasule, dan Belo-Belona Abian. Saya bacakan, anggota Dewan, jadilah wakil Tuhan di bumi. Sebelumnya, selamat sore untuk saudaraku owner dari Bakso Labda, Sakti Nur. Ya, apa kabar? Bagaimana pelangganta? Bagaimana pembelita? Syukur ya, alhamdulillah. Senantiasa bersedekah. Bersedekah tidak mesti harus banyaknya, tapi bagaimana keikhlasannya. Begitupun juga untuk saudaraku Dudi, owner dari Kedaina Pabaluna. Ya, silakan bagi Anda yang ingin memesan, ada di 085 255 223 050. Kedaina Pabaluna menyediakan aneka minuman, aneka jus, salad buah, apa lagi ya? Es campur mungkin ya. Kemudian pisang nugget, pisang stick. Silakan untuk menghubungi Dudi Kedaina Pabaluna di 085 255 223 050. Serta juga bagi Anda yang ingin mendapatkan menikmati kue tradisional turun-temurun menjadi luhur. Inilah kue Baruasa Belanda. Baruasa Belanda. Silakan. Ori ya, tanpa ada pengawet, tanpa ada pewarna, tanpa ada pemanis buatan. Silakan dengan harga Rp60.000. Hubungi langsung saja nomor saya ya di 085 242 416 376. Nanti saya antarkan. Oke? Luar biasa penjualan kita hari ini. Sementara itu jamaah, 23 menit dari pukul 17, kebersamaan kita ini akan terus bergerak dengan pembacaan narasi, pembacaan karya-karya. Ingat, buka puasa nanti pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Anggota Dewan, jadilah wakil Tuhan di bumi. Peran legislator sebagai wakil rakyat teramat kecil. Padanya terpahat sebuah fungsi yang lebih besar, yakni wakil Tuhan di atas bumi. Mereka adalah khalifah yang ditugasi menyuburkan bumi, menegakkan keadilan, berdemokrasi, dan membangun persatuan antar seluruh umat manusia. Anggota Dewan yang khalifatan fil ardi adalah mereka yang membetek diri dengan perangkat kemanusiaan yang bernama rasa malu. Karena itu, malu melanggar aturan menjadi ikon kekhalifaan seorang anggota dewan. Ketika sebuah pelanggaran menjadi bahagian dari kewenangan birokrasi pemerintahan dan politik, maka di titik itulah amanah kekhalifahan atau mewakili Tuhan menjadi pudar. Pudarnya nilai kekhalifahan ini seiring merosotnya kredibilitas kelembagaan yang terhormat menjadi tidak terhormat di mata rakyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
Dan janganlah kamu mengecewakan mereka, yakni rakyat, terhadap hak-hak aspirasi yang dimilikinya. Dan janganlah kamu, wakil rakyat, mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu dengan menimbulkan kerusakan, politik busuk di atas bumi. Surah Hud ayat 85. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut mengingatkan kita semua, khususnya para anggota dewan, agar tidak memasung fungsi kekhalifaannya sebagai menampung aspirasi rakyat saja. Fungsi kekhalifaannya yakni menampung, tanda baca menampung bisa diartikan menerima. Silakan untuk menginterpretasi apa yang menjadi sebuah tanda baca menampung aspirasi rakyat saja. Tidak lebih daripada itu. Faham dengan apa yang saya bacakan dari tulisan anggota dewan, jadilah wakil Tuhan di bumi. Menjadilah yang baik. Lengkapilah diri dengan rasa malu. Malu untuk berbuat kecurangan. Malu untuk melakukan keburukan. Malu untuk melakukan hal-hal yang mencederai nilai-nilai daripada kekhalifaan. Betapa terhormatnya ketika menyandang sebagai terhormat lalu bersanding sebagai wakil Tuhan di bumi ini, sebagai khalifah di atas bumi ini. Begitu banyaknya saudara-saudara kita di masa pandemi ini membutuhkan uluran tangan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin saja mereka pun tak memiliki beras. Anggota dewan adalah mereka pun juga yang mampu melihat gejala dan fenomena tersebut. Semua kita menjadi bagian untuk kemaslahatan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala bermanfaat selalu. Baik, jamaah ya jamaah. 28 menit dari pukul 17. Ingat, buka puasa pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan acara kita ini mendapat dukungan endorse-nya, yakni Bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Silakan memesan untuk buka puasa ya, untuk menu atau pelengkap dari buka puasa di 085 399 856 838, WA 081 526 124 541. Jamaah yang ingin untuk dibuatkan kue tradisional, yakni kue Barua Sak Balanda, silakan hubungi Sabri Abian di 085 242 416 376. Untuk yang sebegini ukurannya ya, ini harganya Rp60.000. Nah, silakan memesan. Jadi masih baru. Rencana juga Dapur Keren Baine akan membuat kacang tumbuk. Ya, kue kacang tumbuk. Yang berminat silakan hubungi saya di 085 242 416 376. Nah, itulah endorse kita, Dapur Keren Baine. Ya. Oke. Terus penikmat es buah kemudian salad buah, hubungi kedai Napa Baluna di 085 255 223 050 atas nama Dudi untuk menikmati es buah, salad buah, pisang stik maupun pisang nugget. Oke, kita lanjut lagi dengan karya berikut ini. Saya akan bacakan sebuah tulisan saya yang berjudul
Investasi di Ramadan. Ini saya tulis tahun 2016 dalam kumpulan Apa yang Anda Pikirkan. Seharusnya di bulan Ramadan kita harus memperbanyak berinvestasi kepada Allah. Semua itu karena keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan mendapat ganjarannya. Banyak yang merasa ragu bersedekah, padahal itu adalah investasi yang dianjurkan. Keraguan itu karena investasi ini tak terlihat. Tidak seperti dengan investasi bank. Jika sedekah saja merupakan investasi, maka bacaan Al-Quran, tidur, langkah kita pun demikian akan dihitung berapa jarak tempuh dalam mengikhlaskan ayunan yang bernilai ibadah. Sudahkah kita bersedekah? Apa yang kita sedekahkan? Ibarat sebuah pohon apabila tak pernah dipangkas, maka tidak akan tumbuh pangkal. Belum pernah ada orang yang bersedekah akhirnya bangkrut, pailit, gulung tikar. Orang dermawan sudah tentu dekat dari Allah. Sedangkan orang kikir dekat dari api neraka, jauh dari Allah. Hanya karena sifat duniawi, takut akan kekurangan. Bahwa sesungguhnya apa yang kita makan habis, apa yang kita pakai usang, apa yang kita sedekahkan, maka itu akan kekal dalam catatan Allah. Kita pongah akan kesuksesan dunia karena hasil jeripaya, hasil dari perjuangan, dari tetesan keringat kita. Kita takabur, tak menyadari bahwa di setiap perjalanan kesuksesan ada niat dan permintaan kita berupa doa pencapaian cita-cita. Kita pun tak pernah mau tahu bahwa kemampuan kita, kecakapan kita, kesehatan kita adalah Allah yang memberinya untuk semata kita berdayakan dalam memahami dan merasakan campur tangannya. Dan kita pun lalai memahami bahwa di setiap keberhasilan kita, peruntukannya juga orang-orang yang lain. Jika bukan kita yang meninggalkan harta, maka harta meninggalkan kita. Olehnya itu, berikan pinjaman kepada Allah, sebab suatu saat ketika pengabdian kita tuntas di dunia, maka Allah melunasinya, tak terkira balasannya. Iya. Coba pahami lagi, jamaah. Apakah kita sudah bersedekah? Apa yang kita sedekahkan? Kita selalu orientasi kita bahwa sedekah adalah harta. Padahal sedekah, apakah kita berbagi ilmu, bersedekah dengan senyum, bersedekah dengan salam, bersedekah dengan selalu membahagiakan orang, bersedekah dengan menulis kata-kata yang tidak membuat orang tersinggung, bersedekah dengan langkah-langkah sebuah contoh untuk menuju memakmurkan masjid. Nah, jika bukan harta yang meninggalkan kita, jika bukan kita yang meninggalkan harta, maka harta akan meninggalkan kita. Jamaah, kita selalu berbangga diri ketika kita mendapat jabatan, ketika kita memiliki pangkat, ketika kita mempunyai harta banyak, maka kita pun terkadang pongah, sombong, angkuh. Kita akan mengeluarkan kalimat seperti ini. Ini adalah pencapaian saya, ini adalah usaha saya, ini adalah tetesan keringat saya. Saya susah payah untuk mendapatkan semuanya. Kenapa saya harus bersedekah? Kenapa saya harus memberikan? Padahal di setiap harta kita, di setiap rezeki yang kita dapatkan, ada peruntukan bagi orang lain. Maka bersedekahlah, ikhlaslah. Ya jamaah. Semakin kencang waktu yang kita gunakan, 35 menit dari pukul 17 tak terasa. Ingat, buka puasa jatuh pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Bagi jamaah yang ingin menyetor zakatnya, silahkan di Masjid Islamic Center atau Tiro sendiri sudah ada petugas, yakni
Haji Mustamin Gau, SPD MSI, bersama dengan Haji Muhammad Nurtanio. Silakan di setiap selesai salat duhur untuk membawa zakatnya di Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba. Baik, berikut ini akan saya bacakan karya dari Andi Mahrus atau Mahrus Andis. Broker proyek antara dosa dan penjara. Saya ulangi judulnya, broker proyek antara dosa dan penjara. Praktek makelar dalam dunia bisnis modern dinamakan broker. Istilah ini menjadi populer ketika banyak pejabat, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, ditengarai terlibat dalam bisnis proyek. Sesungguhnya, menjadi makelar proyek adalah hal wajar. Agama pun tidak melarang umatnya melakukan kegiatan bisnis seperti itu. Bahkan, broker proyek sering dibutuhkan untuk memudahkan urusan transaksi. Namun, untuk keadaan tertentu, seorang muslim haruslah berhati-hati. Sebab, apabila transaksi bisnis proyek sudah dieksploitasi ke arah sistem persekongkolan untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka perbuatan ini menjadi haram. Interaksi ekonomi sering mendatangkan kemudaratan akibat pelanggaran terhadap aturan agama. Sudah banyak pengalaman kita terhadap perilaku makelar bisnis seperti itu. Bahkan, tidak jarang kita saksikan, khususnya bagi pengelola proyek, betapa liciknya para broker memainkan logika administrasi transaksi proyek, mulai di level pusat sampai ke daerah kabupaten. Tentu saja, umumnya para broker menawarkan jasa baiknya untuk memudahkan seseorang atau lembaga di daerah mendapat kucuran proyek dari pemerintah pusat. Agar orang lain merasa yakin, biasanya broker mengatasnamakan kedekatannya dengan seorang penentu kebijakan. Maka terjadilah kesepakatan. Proyek dari pusat, apa boleh buat, harus kita terima dengan tidak utuh. Di dalam dokumen proyek tercantum nilai 1 miliar, namun realitas yang kita terima hanya senilai 750 juta rupiah. Lalu, kemana 250 juta tersebut? Jawabannya, raib ditelan eksploitasi transaksi bisnis melalui proses persekongkolan antara sang broker dengan penerima proyek. Praktik makelar seperti ini hakikatnya menyimpang dari aturan agama. Posisi persekongkolan ini tidak dapat dikategorikan lagi sebagai wujud kerjasama antar dua pihak, namun sudah tergolong sebagai kolusi, yakni bersekongkol untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah bekerja sama, bersekongkol, kolusi di dalam pelanggaran dan perbuatan dosa. Kolusi dalam bisnis proyek secara hukum positif adalah pelanggaran yang merugikan keuangan negara. Dari aspek agama, kegiatan seperti ini berakibat dosa bagi pelakunya. Karena itu, waspadalah broker proyek. Saya ulangi, karena itu waspadalah broker proyek antara dosa dan penjara. Ya jamaah, tulisan ini dibuat Bapak Dr. Andes Haji Andi Mahrus MSc pada tahun 2014 dalam kumpulan buku Apa Yang Anda Pikirkan. Berhati-hatilah saudaraku, terkadang penghasilan yang kita dapatkan, kita tidak pernah tahu apakah ini berakibat fatal bagi darah kita atau berakibat buruk dalam kehidupan dunia dan akhirat. Cukup jelas apa yang diharapkan dalam tulisan ini. Semoga itu bermanfaat dan bernilai ibadah. Baik, jamaah, ingat acara kita ini nanti akan berakhir pada pukul 17. Saya ulangi,
Buka puasa nanti akan kita masuki pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan acara kita ini mendapat sokongan dukungan dari Bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Bagi yang ingin memesan, silakan di 085 399 856 835, WA 081 526 124 541, FB atas nama Sakti Nur. Bagi yang ingin memesan kue tradisional Baruasak Balanda, silakan hubungi Dapur Keren Baine dengan nomor saya di 085 242 416 376 atau 085 242 447 236. Nah, bagi yang ingin menikmati minuman maupun kue khas dari kedai Napa Baluna, silakan hubungi Dudi dengan nomor 085 255 223 050. Akhirnya jamaah ya jamaah, saya akan akhiri kebersamaan kita gelaran Panrita Islami pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudaraku yang telah berpartisipasi, bersedekah, memberikan motivasi untuk gelaran daripada Panrita Islami. Semoga ini akan memberikan sesuatu nilai rezeki kepada Bapak Ibu berkat bantuan maupun dukungannya. Saya Sabri Abian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.